Pemirsa, miris hanya karena ayah mati, seorang suami di Bogor, Jawa Barat tega menceraikan istrinya dan menelantarkan kedua anaknya. Kisah istri dan dua anak yang ditelantarkan oleh suaminya itu menjadi sorotan publik dan viral di sosial media. Kisah memilukan itu seperti diceritakan wanita bernama Sri Widianti yang menceritakan ditalak cerai oleh suaminya. Masalahnya sih cuma karena anak ayamnya meninggal, Pak. Anak apa? Anak ayam. Anak ayam. Ya. Itu dijadiin kambing, Pak. Dijadiin kambing sama dia buat topik berantem saya sama dia. Sampai terus ternyata dia bilangnya kasar-kasar lah. Ternyata saya udah minta maaf. Tapi setelah dia katanya nggak mau lagi. Ya, apa yang terjadi pada diri Sri tak pernah terbayangkan olehnya sebelumnya. Penyebab perceraian dirinya dan suami hanya karena ayam peliharaannya mati. Usai dicerai suaminya, kini wanita itu harus hidup luntang-lantung bersama buah hatinya. Sambil menggendong anaknya, ia menangis terseduh-seduh, menceritakan bagaimana kisahnya bisa diceraikan oleh pendamping hidupnya selama ini. Menurut Sri, suaminya menceraikan gara-gara ayam yang ia pelihara bertelur, namun sayang dari 8 telur itu, hanya 4 yang menetas dan 4 lainnya mati. Walau ia sudah meminta maaf, namun sayangnya suami tetap menceraikan dirinya. Mau lihat berita tersebut, aku ada mirisnya juga, tapi ada kocaknya juga kok. Tega gitu ya, bisa menelantarkan anak dan istrinya gara-gara perkara ayam mati. Apakah itu dijadikan sebuah alasan yang gak masuk akal untuk cerai gitu? Apakah emang dia punya niatan, emang cerainya emang udah niatannya dari lama, atau emang bener-bener gara-gara ayam? Tapi kalau gara-gara ayam tuh menurut aku sih sangat-sangat gak wajar ya. Sementara itu di tempat lain viral, detik-detik istri sah gerebek suami yang diduga tengah selingkuh dengan wanita lain di sebuah rumah yang tidak diketahui lokasinya. Dalam video yang beredar, istri sah tersebut mendatangi rumah yang terdapat suaminya di dalam rumah itu sedang bersama wanita lain. Mengetahui informasi suaminya ada di rumah itu, istri sah pun kemudian menggedor pintu hingga berkali-kali. Hingga akhirnya pintu rumah dibuka sendiri oleh suaminya. Mengetahui benar suaminya berada di rumah tersebut, sontak membuat istri sah itu naik pitam. Menurut informasi, pernikahan istri sah dengan suaminya telah berjalan 9 tahun dan memiliki 3 orang anak. Kejadian istri sah melabrak suaminya itu sudah kesekian kalinya sejak dari tahun 2020, tulis istri sah dalam keterangannya di akun TikTok Dila21 beberapa hari lalu. Usai video itu viral, suami tersebut kemudian membuat surat pernyataan di hadapan istri sah yang tidak akan lagi menjalin hubungan terlarang dan tidak lagi menghubungi wanita selingkuhannya. Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Rifki Ahmad, umur 41 tahun. Pihak pertama, pihak kedua nama Ratu Balkis, umur 34 tahun. Kami berjanji tidak akan saling menemui satu sama lainnya, tidak menjalin hubungan dalam bentuk apapun, dan mengakhiri apapun yang tidak pernah kami sempat. Tidak sempat kami memulai. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ratu Balkis, 34 tahun. Kami berjanji tidak akan saling mencari satu sama lain, tidak menjalin hubungan dalam bentuk apapun, dan mengakhiri apapun yang tidak pernah kami mulai. Demikian surat ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Aku sih pastinya di sisi istri sah ya, karena bagaimanapun istri sah kan yang mempunyai hak atas suaminya, tetapi kalau jadi aku sendiri, tapi amit-amit ya, kalau misalnya aku di posisi seperti itu, kayak ya udah deh, aku daripada harus ada surat perjanjian dan lain-lain, mendingan berpisah aja. Karena menurut aku perselingkuhan itu hal yang
sudah tidak bisa ditoleransi lagi dalam pernikahan, dalam hubungan seperti itu. Sementara itu, sidang mediasi Inara Rusli dan Virgon dalam kasus pengalihan royalti lagu kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang digugat Inara. Persidangan kali ini merupakan sidang mediasi kelima mereka bertemu di meja hijau. Benarkah ada perkembangan positif di sidang mediasi yang digelar Rabu kemarin itu yang mengarah ke perdamaian? Kak Inara gimana hari ini Kak Inara? Kabarnya? Kabarnya gimana hari ini? Agenda hari ini sidang mediasi kelima. Jadi seperti yang kita harapkan, mudah-mudahan ada titik temu antara Virgon dan Inara. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Namun sayangnya, Virgon enggan buka suara dan berlalu begitu saja dari pertanyaan awak media yang telah menantinya. Sementara itu, tim pengacara Virgon juga tak mau membeberkan isi pembahasan yang terjadi di dalam ruang sidang mediasi. Alasannya karena hal itu masih menjadi pokok persidangan yang tidak bisa disiarkan ke publik. Karena draft apa yang menjadi butir kesepakatannya tidak bisa kami sampaikan di publik. Kita nggak bisa ungkapkan itu ya. Jadi karena memang ranahnya rahasia atau private, jadi kita nggak bisa ungkapkan. Diungkap pengacara Virgon yang jelas baik Virgon maupun Inara Rusli sama-sama sudah menjalani kesepakatan perdamaian. Hal yang sama juga diungkap Inara Rusli. Menurutnya, sidang soal pengalihan royalti ini akan segera selesai. Hal itu diungkapkan ibu tiga anak itu sudah mencapai kesepakatan soal besaran nominal royalti lagu dengan Virgon. Kalau nominal sih alhamdulillah udah ada kesepakatan dari Virgon sendiri. Dia juga udah sepakat sama nominal yang aku ajukan. Kak, apakah nominal itu ada kaitannya juga pengurangan soal? Nggak ada pengurangan, nggak ada penurunan. Virgon itu musisi yang bukan cuma punya karya nyanyi off air doang ya, tapi kan juga ada banyak lagu-lagu dia yang sudah terpublish di YouTube dan Spotify dan lain sebagainya, dan terutama di YouTube dan Spotify itu kan sudah berkali-kali dapat awards ya, karena kan memang viewersnya banyak banget. Nggak mungkin maksudnya viewers itu bisa turun gitu. Viewers itu nggak ada ngaruhnya dari tren dari tren dia perform gitu off airnya, nggak ada. Viewersnya akan terus bertambah selama lagu masih ada di YouTube dan ada di Spotify, ya pendengarnya pasti akan bertambah terus. Gugatan royalti ini kan pernah sempat menang 50% nih gugatan royalti. Apakah ada hubungannya dengan berkurangnya jatah nafkah yang diberikan sama Virgon itu? Enggak ya? Nggak ada. Inara ingin agar kasus pengalihan royalti itu segera selesai sebelum bulan puasa. Karena baik Inara dan Virgon ingin menjalani ibadah puasa dengan khusyuk. Jadi mereka berdua berharap masalah ini cepat menemui titik temu dan ada kesepakatan bersama. Mediasi lanjutan akan digelar kembali 13 Maret mendatang. Ya pokoknya yang baik-baik aja lah untuk mereka berdua. Sangat baik ya. Komunikasi mereka lancar, aman, jadi nggak ada masalah, nggak perlu kita khawatirkan lah. Semoga titik yang kelima ini makin mengerucut, dan kita kan mau masuk bulan puasa, jadi mereka juga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan lancar, itu aja. Syukurin aja lah, alhamdulillah. Ramadan, alhamdulillah jadwal mah ada rame. Kira-kira tambah banyak syuting Ramadan apa gimana nih Kak? Boleh jelasin kalau jadwal syutingnya sendiri? Ya begitulah keadaannya, alhamdulillah.